Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Percepat penanganan dampak bencana angin kencang, BPBD Lombok Tengah tetapkan status darurat bencana. Bawa narkoba dari Batam, seorang pemuda di Lombok Timur diringkus polisi. Hidup dalam keterbatasan, seorang warga disabilitas di Lombok Timur puluhan tahun mengabdi menjadi guru honorer. Ambil sendiri aja mas. Mana yang kamu ambil? Tulang kanan. Ya. Yang kamu sediakan. Lihat kaos menurut. Ah, baik. Baik. Seorang pemuda bernama Hirman Ramadan, 23 tahun, warga desa Pungkang Daya, Kecamatan Aikmal, diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap saat turun dari kapal laut di Pelabuhan Lembar setelah menempuh perjalanan dari Batam menuju Lombok. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti narkotika sebanyak 200,17 gram yang disimpan di dalam anus. Selain diduga menjadi pengedar narkoba antar daerah, Hirman juga merupakan pengguna narkoba aktif yang dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Berawal dari hasil penyelidikan kami, dan kami amankan awalnya di Pelabuhan Lembar. Sudah kita intai dari sana. Selanjutnya kita bawa ke Polres Lombok Timur. Terduga yang kita amankan ada 1 orang, warga asli Aikmal. Untuk barang bukti yang kita amankan ada berupa 3 poket sedang. Untuk berat brutonya sekitar 217 gram. Kalau dari hasil penyelidikan sementara, yang bersangkutan merupakan jaringan antar daerah yang ingin disebarkan, ingin diedarkan di wilayah Lombok Timur. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Korbannya yang punya HP dan lain-lain itu mau ketemu. Seorang pemuda bernama Eka Saputra, 19 tahun, diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Narmada karena diduga menjambret seorang pemotor di jalan raya Desa Dasantereng. Tersangka yang beraksi bersama rekannya memepet korban kemudian merampas tas korban dengan memotong talinya menggunakan silet cutter. Polisi menangkap korban di rumahnya di Desa Montong Are kurang dari 24 jam dari hasil pelacakan plat motornya. Polisi menyita tas berisi 2 unit ponsel, sebuah silet cutter, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Untuk kronologisnya, korban pulang sehabis bekerja pada pukul 23.30, kemudian melintas di Jalan Ahmad Yani. Korban mengaku diikuti mulai dari Mandalika, kemudian pada saat sampai di Desa Dasantereng, kemudian pelaku memepet korban dan memotong tali tasnya. Korban ini perempuan. Perempuan, warga kita juga dari Tanah Tepong sini. Sempat jatuh atau diambil barangnya? Tidak. Jadi pada saat tasnya diambil, pelaku sempat berteriak, kemudian mungkin pelaku kabur, belok kanan ke arah Desa Lembuak, kemudian ada patroli, kemudian sempat kejar-kejaran juga. Tersangka mengaku baru pertama kali ikut menjamret bersama rekannya berinisial S yang kini masih buron. Tujuannya untuk udah kalau dijual untuk ya sehari-hari ya. Dijual terus uangnya mau dipakai untuk kebutuhan. Ya. Emang udah sering situ lakuin gambar? Enggak pernah. Itu tumben ini? Ya tumben. Ya.
Berapa kali sudah? Ini kemarin. Terus setiap hari sudah berapa kali? Mungkin dia sering, saya nggak tahu berapa ya. Dia sering kalau dia, saya lagi pusing kemarin belajar. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Aksi dua remaja yang mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Darul Mutakin, Desa Kesik, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur terekam kamera pengawas. Dalam video tersebut, tampak kedua pelaku masuk ke dalam masjid dengan melompati tembok kemudian menuju kotak amal yang berada di teras luar masjid. Karena kesulitan membuka gembok, pelaku merusak kotak amal dengan memukulnya hingga kaca bagian atasnya pecah. Mereka kemudian kabur setelah menggasak uang dalam kotak amal. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke polisi dengan menyertakan barang bukti video dan kotak amal yang rusak. Kalau yang kemarin ini jam 12 malam. Jam 12 malam, terus ya yang terakhir terus dihabisin sudah isi kotak amalnya dihabisin. Banyak isinya, Pak? Ya. Ya, sekitar jutaan lah. Yang 2 kotak itu sebab 2 kotak itu yang dijebol sama pencurinya. Jadi kami dari aparat kepolisian menghimbau kepada pengurus masjid termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya karena lagi maraknya pencurian terhadap isi kotak amal. Oleh karena saya menghimbau pada pengurus masjid, sekiranya uang amal masyarakat yang ada di masjid itu tatkala selesai Jumatan agar diamankan. Karena kita tahu masyarakat kita yang mencuri itu tidak peduli apa itu amalnya orang, punya masjid, apa yang penting yang dapatnya. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku kejahatan yang diduga merupakan spesialis pencuri kotak amal dengan memeriksa rekaman video. Aparat juga mengimbau pengurus rumah ibadah meningkatkan kewaspadaan dengan memasukkan kotak amal ke tempat aman jika masjid dalam kondisi sepi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengonfirmasi angka kunjungan wisatawan ke daerah mencapai 2,1 juta orang hingga memasuki bulan September atau triwulan ketiga. Angka tersebut sudah mendekati target kunjungan wisata tahun 2024 yang diestimasi 2,5 juta orang selama 1 tahun. Kunjungan wisatawan tersebut terdata dari sejumlah kegiatan pariwisata yang terlaksana sejak awal tahun seperti MotoGP Mandalika, pendakian Rinjani hingga kunjungan ke destinasi prioritas seperti Gili Matra dan kawasan lainnya. Menjelang akhir tahun, Dinas Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan akan didominasi wisatawan mancanegara mulai Eropa hingga Asia. Tahun ini memang 2,5 juta wisatawan mancanegara setelah yang kita targetkan untuk masuk ke NTB, baik yang masuk ke Pulau Sumbawa ya maupun yang masuk ke Pulau Lombok dari beberapa pintu masuk, baik dari Malaysia, Singapura, ya, Jakarta, Surabaya. Jadi data kami kemarin, alhamdulillah informasi yang kita terima kemarin baik dari udara, ya pelabuhan-pelabuhan kita. Dinas Pariwisata berjanji akan mendorong langkah promosi dan memperbanyak event di seluruh destinasi wisata untuk memastikan target kunjungan wisatawan di akhir tahun bisa melebihi target. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.